keraguan publik Eropa, Veda Ega Pratama. Bukan sekedar debutan yang datang dengan tumpukan sponsor, tapi seorang predator lintasan yang baru saja mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh garasi di pit lane. Di hari kedua tes pramusim 2026 ini, aspal Jerez yang dikenal teknis dan kejam justru menjadi taman bermain bagi pemuda asal Gunung Kidul ini. Bayangkan, di tengah kepungan pembalap didikan Akademi Spanyol dan Italia yang sudah hafal setiap jengkal sirkuit ini, Veda muncul dengan agresivitas yang tidak masuk akal bagi seorang rookie. Ini bukan lagi soal adaptasi, ini adalah pernyataan perang. Narasi besar yang berkembang di pedok pagi itu bukan lagi soal siapa yang tercepat di puncak, tapi sejauh mana pembalap Honda tim Asia ini bisa mengobrak-abrik tatanan mapan Moto3. Cold Shock hari ini bukan tanpa alasan. Veda tidak hanya memangkas waktu lap, dia memangkas keraguan dunia terhadap talenta Asia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia bisa bersaing, tapi seberapa cepat dia akan berdiri di podium tertinggi. Jangan berkedip, karena apa yang terjadi di sesi pembuka ini hanyalah puncak gunung es dari potensi ledakan yang akan mengguncang musim 2026 secara keseluruhan. Mari kita bedah data telemetri yang membuat para mekanik Honda geleng-geleng kepala. Sesi dimulai dengan Veda mencatatkan waktu 1 menit 48,828 detik. Bagi banyak orang, itu adalah angka aman untuk seorang debutan. Tapi bagi Veda, itu adalah penghinaan terhadap bakatnya sendiri. Seiring meningkatnya suhu lintasan yang memberikan traksi lebih maksimal pada ban Dunlop, nyali Veda justru meningkat 2 kali lipat lebih cepat. Dia mulai menekan titik pengereman lebih dalam di tikungan Drysack dan membuka gas lebih awal di keluar tikungan Jorge Lorenzo. Hasilnya, ledakan kecepatan. Dia memangkas catatan waktunya menjadi 1 menit 46,375 detik, menghancurkan rekor pribadinya di hari pertama. Namun, klimaks sesungguhnya terjadi di penghujung sesi. Dengan presisi yang menyerupai robot, Veda membukukan waktu fantastis 1 menit 45,006 detik. Secara matematis, dia memangkas gap sebesar 0,253 detik hanya dalam hitungan jam. Di dunia Moto3, di mana margin kemenangan seringkali ditentukan oleh ribuan detik, progres setengah detik adalah sebuah lompatan kuantum. Ini membuktikan bahwa kapasitas otak Veda dalam memproses data sirkuit berada di level elit. Dia tidak hanya mengendarai motor, dia sedang membedah fisika lintasan Jerez dengan kecepatan tinggi. Data ini menunjukkan bahwa Veda memiliki kontrol traksi manual di pergelangan tangannya yang sangat sensitif, sebuah atribut yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap kelas atas yang sudah bertahun-tahun malang melintang di kejuaraan dunia. Di dalam garasi Honda tim Asia, suasana mendadak berubah menjadi sangat kompetitif, atau mungkin sedikit canggung. Veda Ega Pratama secara brutal menunjukkan siapa alfa yang sebenarnya di tim ini. Rekan setimnya, Zen Mitani, yang diproyeksikan menjadi partner sekaligus rival seimbang, justru tampak kehilangan arah di bawah bayang-bayang Veda. Mitani, pembalap berbakat asal Jepang, terdampar di posisi ke-20 dengan catatan waktu 1 menit 46,271 detik. Selisih hampir 1 detik dari Veda bukan sekadar angka di atas kertas. Itu adalah hantaman psikologis yang sangat telak. Di level balap internasional, rekan setim adalah orang pertama yang harus Anda kalahkan dengan motor yang identik. Kegagalan Mitani untuk menempel waktu Veda menunjukkan bahwa Veda memiliki pemahaman mekanis yang jauh lebih superior terhadap motor Honda NSF 250 RW miliknya. Veda tampak lebih berani mengambil risiko di sektor ketiga yang sangat teknis, sementara Mitani masih berkutat dengan masalah front-end feel. Jika tren ini berlanjut, manajemen Honda tim Asia mungkin harus segera merevisi strategi tim mereka. Veda bukan lagi sekadar pembalap pendukung, dia telah menjelma menjadi ujung tombak utama. Situasi di padak Honda sekarang sangat jelas. Ada satu pembalap yang siap meledak, dan satu pembalap lagi yang sedang berjuang menyelamatkan harga dirinya dari dominasi rekan setim yang usianya bahkan lebih muda. Ketegangan ini akan menjadi bumbu penyedap yang sangat panas sepanjang musim 2026 berlangsung. Jerez 2026 menjadi panggung reuni yang sangat kejam bagi para alumni Red Bull Rookies Cup 2025. Jika Anda mengikuti persaingan mereka tahun lalu, Anda tahu betapa sengitnya persaingan antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish. Namun, di level Moto3, nasib keduanya berputar 180 derajat.
Hakim Danish, bintang muda Malaysia yang digadang-gadang akan menjadi rival terberat Feda, justru mengalami depresi performa yang sangat dalam. Terkapar di posisi ke-26 atau posisi buncit, Danish tampak seperti orang asing di atas motor MSI Racing timnya. Kontras ini sangat mengejutkan. Sementara Feda melesat bagai anak panah, Danish justru terjebak dalam labirin teknis yang belum terpecahkan. Ini adalah bukti nyata bahwa bakat di kelas junior tidak menjamin kesuksesan instan di kelas dunia, jika tidak dibarengi dengan kemampuan adaptasi teknis yang cepat. Feda seolah ingin menunjukkan pada Danish bahwa panggung dunia memiliki hukum alamnya sendiri, beradaptasi atau punah. Di sisi lain, Brian Uriarte, sang juara bertahan asal Spanyol, masih berada di atas Feda di posisi ke-13. Namun, Uriarte kini pasti sedang berkeringat dingin melihat spionnya. Selisih waktu antara Feda dan Uriarte kini hanya 0,3 detik. Sebuah jarak yang bisa dilompati Feda hanya dengan satu slipstream yang tepat di lintasan lurus. Persaingan ini bukan lagi soal masa lalu di Rookies Cup. Ini adalah perebutan tahta baru di mana Feda mulai menunjukkan bahwa dialah penguasa baru dari Asia yang siap menggeser hegemoni pembalap-pembalap Eropa. Meskipun Feda tampil luar biasa, mata kita tetap tidak boleh lepas dari puncak klasemen di mana Adrian Fernandez dari Leopard Racing memimpin dengan waktu 1 menit 44 detik 161 detik. Gap antara Feda dan puncak posisi 1 ini memang masih berada di angka 1,4 detik. Bagi sebagian pengamat awam, angka ini mungkin terlihat besar, tapi dalam konteks hari kedua tes pramusim, ini adalah margin yang sangat wajar bagi seorang rookie. Fernandez menggunakan motor dari tim paling prestisius di Moto3 dengan data yang sudah terkumpul selama bertahun-tahun. Leopard Racing adalah standar emas di kelas ini, dan fakta bahwa Feda sudah berada dalam jangkauan radar mereka adalah pencapaian masif. Feda saat ini sedang dalam fase pengumpulan data, mempelajari bagaimana ban yang mulai aus bereaksi dan bagaimana tangki bahan bakar yang penuh mempengaruhi keseimbangan motor di tikungan-tikungan cepat JRS. Strategi Feda sangat jelas, jangan mengejar waktu kualifikasi terlalu dini, tapi bangunlah ritme balap yang konsisten. Dengan berada di posisi ke-16 di tengah sesi, Feda sebenarnya sudah mengamankan tempat di grup tengah yang sangat kompetitif. Jika progres pemangkasan waktu 1 detik per hari ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin di hari ketiga tes nanti, nama Feda Ega Pratama akan merangset masuk ke jajaran 10 besar atau bahkan 5 besar. Fernandez dan tim Leopard mungkin merasa aman sekarang, tapi mereka tahu betul bahwa talenta mentah seperti Feda adalah tipe pembalap yang bisa belajar 1 detik hanya dengan membuntuti mereka selama 3 putaran saja. Apa yang sebenarnya membuat Feda Ega Pratama begitu berbeda? Jawabannya ada pada kekuatan mentalitasnya. Datang dari Gunung Kidul, Yogyakarta, ke panggung termegah balap motor dunia membutuhkan lebih dari sekadar keberuntungan. Di JRS kita melihat spirit of Indonesia yang sesungguhnya, ulet, berani, dan tak gentar menghadapi nama besar. Feda tidak terlihat terintimidasi saat harus berpapasan dengan pembalap seperti Maximo Queiles atau Alvaro Carpe, yang merupakan produk murni sekolah balap Eropa. Justru, Feda seringkali terlihat sengaja mencari towing atau mengikuti pembalap senior untuk mencuri ilmu secara langsung di lintasan. Ini adalah taktik cerdas sekaligus menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Dia tidak merasa rendah diri sebagai pendatang baru. Gaya balapnya yang agresif di titik pengereman mengingatkan kita pada gaya Casey Stoner atau Marc Marquez muda, berani membiarkan ban belakang sedikit slide demi mendapatkan sudut masuk tikungan yang lebih tajam. Mentalitas nothing tulus, namun tetap terukur, inilah yang membuat progresnya begitu menakutkan bagi lawan. Feda sadar bahwa seluruh publik otomotif Indonesia menaruh beban harapan di pundaknya. Namun alih-alih tertekan, dia justru mengubah beban itu menjadi bahan bakar tambahan di setiap putaran. Ketenangan Feda saat diwawancarai di pedok mencerminkan kematangan emosional yang jauh melampaui usianya yang baru 17 tahun. Di dunia di mana tekanan bisa menghancurkan karir dalam semalam, Feda membuktikan bahwa dia memiliki pondasi psikologis yang sekeras baja untuk menghadapi musim 2026 yang brutal.
Rumor panas mulai berhembus dari balik tirai garasi Honda Tim Asia. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa Veda tidak hanya melakukan tes standar, tetapi juga sedang mencoba beberapa komponen purwarupa untuk sasis 2026 yang lebih kaku. Honda tampaknya sangat serius ingin mematahkan dominasi KTM dan CFM Auto tahun ini, dan Veda dipilih sebagai subjek pengujian utama karena sensitivitasnya yang luar biasa terhadap feedback motor. Ini adalah tanda kepercayaan besar dari pabrikan raksasa Jepang tersebut. Pilihan ban juga menjadi kunci. Kabarnya, Veda melakukan simulasi long run dengan kompon ban keras untuk melihat daya tahan ban di aspal Jerez yang abrasif, dan hasilnya sangat menjanjikan. Catatan waktunya tetap konsisten meskipun ban sudah melewati 10 putaran. Strategi ini menunjukkan bahwa tim tidak hanya mengejar one lap magic, tapi sedang mempersiapkan Veda untuk pertarungan jarak jauh di balapan hari Minggu nanti. Selain itu, ada spekulasi bahwa Veda mulai mencoba pemetaan mesin baru yang memberikan torsi lebih besar di putaran menengah, yang menjelaskan mengapa dia begitu cepat keluar dari tikungan lambat. Kerjasama antara kepala mekanik berpengalaman dan insting tajam Veda menciptakan sinergi yang mematikan. Paddock Moto3 mulai berbisik bahwa Honda mungkin telah menemukan the next big thing dari Asia. Jika rahasia pengembangan ini berjalan mulus, Veda bukan hanya akan menjadi pembalap yang konsisten mencetak poin, tapi dia akan menjadi ancaman nyata bagi perebutan podium di setiap seri pembuka nanti. Mari kita lihat gambaran besarnya, perang antara raksasa konstruktor. Di posisi atas, KTM lewat tim Ajo dan Tech3 masih menunjukkan supremasi teknis mereka dengan pembalap seperti Alvaro Carpe dan Valentin Perone yang konsisten di bawah 1 menit 45 detik. Namun, kehadiran Veda di posisi ke-16 dengan motor Honda menjadi anomali yang mengganggu kenyamanan mereka. Honda NSF 250RW selama beberapa musim terakhir sering dianggap kalah power dari mesin-mesin Eropa. Tapi apa yang ditunjukkan Veda di hari kedua ini membuktikan bahwa tangan pembalap yang tepat bisa menutupi kekurangan mekanis motor. Veda mampu menjaga momentum kecepatan di tengah tikungan, sebuah area di mana motor Honda unggul, dan memaksimalkannya untuk menutup celah saat di lintasan lurus. Performa Veda ini sangat krusial bagi Honda Tim Asia untuk mendapatkan data pembanding dengan tim utama Leopard Racing. Persaingan konstruktor di 2026 diprediksi akan sangat ketat, dan Veda adalah variabel tak terduga yang bisa merusak kalkulasi KTM. Keberhasilannya mengungguli pembalap-pembalap KTM seperti Leo Rammerstorfer dan Ruche Mutli memberikan suntikan moral besar bagi kubu sayap tunggal. Di pedok, para insinyur Honda terlihat lebih sering berdiskusi dengan Veda dibandingkan dengan Mitani, menunjukkan bahwa arah pengembangan motor mulai berpusat pada masukan pembalap Indonesia ini. Ini adalah awal dari kebangkitan Honda di kelas Moto3, dan Veda Ega Pratama adalah katalisator utamanya. Media-media besar Spanyol seperti Marca dan AS mulai memberikan kolom khusus untuk membahas fenomena Veda Ega Pratama. Mereka menyebutnya sebagai La Sorpresa de Indonesia atau kejutan dari Indonesia. Bagi media Eropa, sangat jarang melihat pembalap dari Asia Tenggara yang bisa langsung nyetel dengan sirkuit Jerez yang sangat teknis hanya dalam waktu 2 hari. Narasi yang dibangun bukan lagi sekedar soal diversitas pembalap di grid Moto3, melainkan soal ancaman nyata yang dibawa Veda terhadap dominasi pembalap lokal Spanyol. Wartawan senior di pedok mulai membandingkan ketenangan Veda dengan pembalap legendaris Asia sebelumnya, namun dengan tambahan agresi ala pembalap modern. Hal ini tentu saja meningkatkan nilai komersial Veda di mata sponsor internasional. Namun di sisi lain, sorotan yang begitu masif ini bisa menjadi pedang bermata dua. Tekanan untuk selalu tampil impresif di setiap sesi tes pramusim kini ada di pundaknya. Beruntung, Veda tampak sangat dewasa menghadapi keriuhan media ini. Dia tetap fokus pada tugasnya di garasi, mendengarkan arahan teknis dan menghindari distraksi di luar lintasan. Popularitas Veda yang melonjak drastis di media sosial pasca hasil tes hari kedua ini menunjukkan betapa besar harapan yang digantungkan padanya. Jika dia berhasil mempertahankan performa ini hingga balapan seri pertama, kita sedang melihat kelahiran seorang superstar global baru yang akan mengubah peta kekuatan balap motor dunia dari barat ke timur secara permanen. Tes pramusim Jerez hari kedua memang telah usai, namun gema dari performa Veda Ega Pratama masih terasa sangat kuat di setiap sudut pedok. Dengan posisi ke-16 dan waktu 1 menit 45.606 detik, Veda telah membuktikan bahwa dia layak berada di kasta tertinggi balap motor dunia. Dia bukan sekadar peserta, dia adalah petarung yang haus akan kemenangan. Namun jangan salah sangka, tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Besok adalah hari terakhir tes, di mana semua pembalap akan melakukan simulasi kualifikasi dengan ban paling lunak dan pemetaan mesin paling agresif. Mampukah Veda menembus tembok 1 menit 44 detik yang saat ini dihuni oleh para elit? Ataukah limit motor Honda miliknya sudah mencapai batas maksimal? Satu hal yang pasti, performa Veda telah membangkitkan optimisme luar biasa bagi jutaan penggemar balap di tanah air. Dia telah menunjukkan bahwa jarak antara Gunung Kidul dan podium dunia kini hanya tinggal hitungan detik saja. Terpuruknya Hakim Danish dan dominasi internal atas Zen Mitani hanyalah babak awal dari drama panjang musim 2026. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa besar kejutan yang masih disimpan Veda untuk hari esok? Tetap pantau perkembangan ini, karena sejarah mungkin sedang ditulis oleh tangan seorang pemuda Indonesia di tanah Spanyol. Tapi tunggu dulu, ada kabar burung yang menyebutkan bahwa di hari terakhir, Veda akan mencoba sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya di garasi Honda. Apa itu? Mari kita nantikan bersama. Sampai jumpa di update berikutnya.